Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali bersua melalui obrolan budaya RRI Net di kesempatan malam hari ini. Dan sangat spesial di malam hari ini kita akan ngobrol seputar kepariwisataan dan juga tentang anak muda tentunya. Nah, di kota Semarang sahabat budaya ada satu ikon ataupun maskot ini yang menjadi ikon pariwisata kota Semarang. Ada yang namanya Denok Kenang. Nah, ini adalah dua orang anak muda, laki-laki dan perempuan yang memang diberi tugas untuk mempromosikan pariwisata ataupun kemudian bisa memperkenalkan pariwisata kota Semarang kepada halayak. Nah, di malam hari ini di studio RRI Net sudah hadir dua narasumber kita, anak muda yang berbakat dan masih energik ini. Ada Mbak Rosa Cantika Rosiana Dewi. Selamat malam Mbak Rosa. Selamat malam. Dan ada juga Mas Roy Putra Bernardo. Iya, selamat malam Mas Roy. Malam Mas. Iya. Bagaimana kabarnya nih Mbak Rosa? Luar biasa. Luar biasa ya. Masih kondisi pandemi tapi tetap semangat gitu ya Mbak ya? Iya betul. Iya. Mas Roy juga apa kabarnya ini? Ya luar biasa. Luar biasa juga. Kurang lebih. Oke, Mas Roy dan Mbak Rosa ini adalah Denok Kenang terpilih tahun 2021. Iya. Baik, nanti kita akan ngobrol banyak Mbak Rosa dan Mas Roy tentang Denok Kenang Semarang seperti apa. Nah, mungkin untuk yang pertama saya ke Mbak Rosa dulu. Nah, Mbak Rosa, mungkin bisa diceritakan Mbak tentang peran dan fungsi dari Denok Kenang itu seperti apa? Atau bisa dijelaskan dulu Denok Kenang itu sebetulnya apa sih gitu? Oke, baik. Sebetulnya Denok Kenang ini bisa dibilang adalah memang betul sebagai maskot pariwisata di kota Semarang. Jadi Denok Kenang ini pun berperan sebagai mempromosikan pariwisata di kota Semarang lebih tepatnya. Kemudian untuk mungkin peran yang lebih intinya lagi, Denok Kenang ini juga sebagai juru bicara, lebih tepatnya juru bicara kota Semarang mengenai pariwisata yang ada di kota Semarang. Seperti itu. Terkhusus pariwisata ya Mbak Rosa ya? Pariwisata dan kebudayaan di kota Semarang, iya. Tapi penjabarannya mungkin nanti tugasnya juga tidak hanya memperkenalkan saja begitu Mbak Rosa ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak, secara detail gimana sih tugas seorang Denok Kenang itu seperti apa? Baik, kalau untuk tugasnya mungkin lebih secara spesifiknya betul kembali lagi ke memperkenalkan atau mempromosikan pariwisata yang ada di kota Semarang. Kemudian untuk lebih detailnya lagi bisa memperkenalkan ke mungkin yang ada di luar kota Semarang, mungkin atau bahkan lebih ke sampai ke mancanegara begitu. Kemudian untuk tugas-tugas lainnya bisa dibilang mungkin kita bisa membantu Dinas Pariwisata untuk lebih mempersiapkan mungkin yang ada event-event yang ada di Semarang untuk memajukan pariwisata dan budaya di kota Semarang tentunya gitu. Nah, iya. Sekarang mungkin ke Mas Roy. Nah, kalau boleh tahu Mas, ini Denok Kenang itu sudah ada sejak kapan sih dan kok sampai sekarang itu masih terus ada? Dan terus diberi tugas begitu untuk mengenalkan pariwisata kota Semarang gitu Mas Roy. Baik, untuk tahun pastinya saya sendiri kurang tahu ya Mas, karena itu sudah berjalan dari mungkin sebelum 2000 karena mama teman saya sendiri aja sudah lulusan Denok Kenang gitu. Oh gitu ya. Nah, kenapa dipercaya untuk pariwisata gitu? Karena Denok Kenang sendiri itu kan sebagai pemuda gitu ya Mas. Nah, sekarang zamannya apalagi milenial gitu kan, harus menyebarkan pariwisata dan budaya dengan dikemas secara baik. Nah, kalau kita kemas lagi dan menggunakan orang-orang yang sudah berumur, mungkin tidak akan tersampaikan pesan-pesan tentang pariwisata dan kebudayaan, terutama dari kota Semarang sendiri seperti itu. Notabene juga dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang fresh gitu, dan itu datangnya dari anak muda tentunya. Benar, Mas Roy ya. Baik, Mas Roy, ini mungkin Mbak Rosa juga bisa menambahin nanti. Nah, kecakapan apa ataupun kapabilitas apa yang harus dimiliki oleh seorang Denok Kenang sehingga mereka dipercaya untuk bisa menjadi ikon atau
katakanlah duta dari pariwisata di Kota Semarang begitu? Baik Mas, sebelumnya saya mau ngasih highlight dikit. Kalau kebanyakan dari teman-teman itu takut untuk daftar di Deno Kenang karena mereka pikir bahwa kita harus memiliki kecakapan gitu. Padahal dari dasarnya sendiri kita itu masih sama-sama untuk belajar. Masih sama-sama untuk belajar, tapi hal yang pasti kita miliki yang pertama adalah etika Mas. Etika ya? Etika itu adalah yang terpenting. Lalu kedua, setidaknya kita memiliki basic skill communication untuk bisa berbicara dengan orang baru, untuk menyampaikan sesuatu seperti budaya dan pariwisata. Seperti itu. Lalu yang terakhir, mungkin pengetahuan mengenai pariwisata dan budaya terutama di Kota Semarang gitu Mas. Jadi mau tidak mau harus pengetahuan tentang pariwisata jadi dasar begitu ya? Begitu Mas. Oke, kalau Mbak Rosa mungkin bisa menambahkan Mbak, selain tadi mungkin kecakapan yang sudah dijelaskan Mas Roy, ada lagi nggak sih keterampilan atau kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang Deno Kenang? Baik, mungkin menambahkan kalau mungkin yang paling sangat dibutuhkan itu di kecakapan tadi bisa yang disebut sama Mas Roy tadi, sama Kenang Roy, itu adalah memang public speaking. Public speaking. Iya, paling menurut saya sih itu paling penting karena kita ini kan masuk ke Deno Kenang pun kita harus bisa untuk komunikatif, jadi dan bisa public speaking dengan orang lain yang mungkin karena juga kita ketemunya juga nggak sama orang-orang itu aja ya, jadi kita bisa lebih belajar lagi. Kemudian sebetulnya tidak sebagai bekal saja, tetapi kita juga bisa lebih belajar lagi ke depannya untuk lebih memperbaiki, kemudian untuk lebih memperbaiki lagi public speaking dan kemampuan-kemampuan yang kita miliki gitu. Dan menambahkan lagi mungkin kecakapan yang bisa kita siapkan adalah kemampuan untuk bisa mengajak, kemudian bisa mempertarik orang lain untuk bisa datang ke Kota Semarang gitu. Ya. Iya. Nah, sulit gak sih Mbak public speaking atau berbicara di depan banyak orang gitu lah. Apalagi berbicara tentang pariwisata yang ini notabene sekarang itu sedang menjadi idam-idaman masyarakat. Ketika COVID mereda, masyarakat tuh pengen berwisata begitu. Sulit gak Mbak untuk berbicara di depan masyarakat gitu Mbak? Sebetulnya itu juga sebagai tantangan buat diri sendiri ya. Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang kita maksud. Kemudian tidak semua orang bisa dengan mudahnya mau untuk tertarik dengan apa sih yang kita sampaikan gitu. Jadi sebetulnya kalau bagi saya sih untuk public speaking, apalagi public speaking mengenai pariwisata dan budaya yang ada di Kota Semarang, itu menurut saya menjadi sebuah tantangan. Sebuah tantangan gitu ya. Betul. Iya. Nah, kalau dari Mas Roy sendiri, ada resep nggak Mas? Biar nggak canggung di depan masyarakat untuk mempromosikan pariwisata Kota Semarang, Mas? Baik, Mas. Kalau dari saya sendiri, saya itu sempat ada tips gitu ya, Mas. Dulu dikasih sama kakak saya gitu. Kalau semisal kita lagi berbicara atau lagi tampil di depan umum, di depan khalayak ramai gitu ya, pusatin semua kegugupan, semua nervous itu ke telapak kaki. Oh gitu. Terus selanjutnya tips dari aku sendiri, sekarang itu kita dapat ilmu kan gampang ya Mas, bukan dari buku aja, tapi sekarang ada banyak platform. Betul. Mungkin ada platform YouTube dan lain-lain, itu kan kita bisa buka caranya public speaking yang baik gimana cara-caranya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih Mas. Oh gitu ya, jadi memang ada cara-cara khusus gitu ya untuk mencegah nervous sendiri. Mbak Rosa juga punya tips gak Mbak mencegah nervous gitu Mbak? Kalau saya sih mungkin sama sih ya. Ada sesuatu yang mungkin dipegang atau mungkin kalau mungkin posisi di bawah masih bisa megang-megang celana atau rok gitu ya. Atau kalau semisalkan yang lainnya bisa dengan pandangan. Pandangan ya. Ya, jadi pandangannya tidak tertuju ke mata, satu fokus tetap tidak tertuju ke mata, misalkan khalayak atau mungkin ke orang yang ada di hadapan kita, tetapi ada di satu fokus yang jadi membuat kita tidak grogi karena kan kemungkinan ada banyak orang gitu. Jadi memang ada trik-trik tersendiri gitu ya untuk tidak grogi. Baik, kemudian Mbak Rosa dan Mas Roy seputar pemilihan Deno Kenang, mungkin bisa diceritakan awal mula Mbak Rosa tertarik untuk ikut Deno Kenang, kenapa sih? Baik, sebetulnya sih saya belum terlalu
paham waktu itu ketika saya mau ikut Denok Kenang itu sebenarnya saya belum terlalu paham apa itu yang dimaksud Denok Kenang. Denok Kenang itu seperti apa? Saya sebetulnya masih kurang paham. Waktu itu saya memang mengikuti karena diberikan ada sebuah informasi gitu dari tante gitu. Memang kebetulan tante itu aktif di bidang yang berbau-bau model gitu. Ya. Beliau aktif gitu. Tetapi waktu itu saya juga sama sekali sebetulnya belum pernah paham apa sih itu Denok Kenang, itu sama sekali belum tahu. Waktu itu kita diberi informasi, kemudian saya coba baca-baca syaratnya dulu. Syaratnya apa aja sih gitu. Terus wah kayaknya masuk nih. Pede dulu ya. Ada peluang ini ya. Akhirnya nyoba gitu. Terus nyoba daftar. Waktu itu saya daftar sebetulnya di tahun 2020. Nah kebetulan saya waktu itu daftar. Dan waktu itu juga sudah ada persiapan yang disediakan dari komunitas Denok Kenang, itu ada public roadshow. Kebetulan karena di 2020 itu ada pandemi, jadi untuk public roadshow-nya dilaksanakan secara online. Kemudian dan waktu itu saya juga sebetulnya masih ada kesibukan bekerja dan kuliah, jadi sangat peluang banget saya bisa ikut public roadshow itu karena online, saya bisa sambil kerja gitu ya. Terus akhirnya saya baru tahu sih mulai dari public roadshow itu saya baru tahu Denok Kenang itu seperti apa gitu. Kebetulan ketika di tahun 2020 itu karena pandemi masih meningkatnya, ternyata ditiadakan untuk pemilihan di tahun 2020. Akhirnya diundur di tahun 2021. Saya ikut daftar ulang lagi dan di situ mulai sedikit lebih paham Denok Kenang itu seperti apa gitu. Dan untuk persiapannya sebetulnya saya untuk persiapannya belum yang persiapan yang matang juga Mas. Jadi saya mungkin persiapannya lebih dibilang dari mengikuti public roadshow gitu. Dari public roadshow-nya itu sebenarnya baru persiapan gitu ya Mbak? Iya benar-benar banget gitu. Terus akhirnya sebelumnya juga saya memberanikan diri karena awalnya mau coba-coba dulu deh. Karena itu tadi di awal udah pede duluan ya. Ya udah pede dulu kayaknya masuk nih gitu. Gitu. Dan kemudian setelah ada kesempatan ikut begitu ya Mbak Rosa ya. Bener banget. Nah, kalau Mas Roy sendiri seperti apa Mas ini yang jadi motivasi? Nah selanjutnya untuk Mas Roy ini mungkin nanti bisa diceritakan juga termotivasi untuk ikut Denok Kenang awalnya seperti apa dan cara pendaftarannya seperti apa sih, mungkin teman-teman yang lainnya juga nanti setelah Mas Roy dan Mbak Rosa pengen ikut mendaftar, tapi setelah satu selingan berikut ini Mas Roy. Ditahan dulu ya. Baik sahabat budaya, satu lagi kita akan ngobrol kembali dengan Mbak Rosa dan juga Mas Roy tentang Denok Kenang Semarang, tapi kita nikmati dulu satu selingan berikut. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Di suatu negara ada beberapa bentuk nasionalisme, yaitu nasionalisme kewarganegaraan disebut juga dengan nasionalis sipil, yaitu bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nasionalisme etnis. Bentuk nasionalisme ini adalah semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan sering dihubungkan dengan nasionalisme etnis. Terakhir, nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme di mana negara memiliki legitimasi politik
dari adanya persamaan agama. Kami putra dan putri Indonesia.
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sahabat budaya, kembali lagi bersama kami di obrolan budaya RRI Net di kesempatan kali ini dan masih membahas putar Denok Kenang Semarang bersama dua narasumber kita, dua anak muda yang energik. Di kesempatan kali ini ada Mbak Rosa dan juga Mas Roy. Baik, kembali ke Mas Roy. Tadi meneruskan mungkin pertanyaan sama ke Mbak Rosa. Motivasi apa sih Mas yang menjadikan Mas Roy kemudian tertarik untuk ikut Denok Kenang dan mungkin proses pemilihan Denok Kenang seperti apa? Mungkin bisa ceritakan, monggo Mas Roy. Baik Mas, jadi pertama itu saya emang tertarik di bidang pariwisata dan budaya karena saya suka traveling gitu kan Mas. Nah, itu jadi faktor utama saya buat ikut Denok Kenang. Terus yang kedua karena di tahun ini saya di awal tahun itu ada kekosongan waktu, jadi pengen untuk join dan mengisi waktu, jadi saya bertekad untuk ikut Denok Kenang. Sekaligus saya ingin untuk bergabung dengan komunitas Denok Kenang seperti itu Mas. Jadi ingin mengasah budaya dan pariwisata terutama di Semarang lebih dalam lagi dan memperluas relasi gitu Mas. Lalu untuk pemilihannya kemarin itu mungkin akan saya jelasin dari Mas? Proses pendaftaran. Proses pendaftaran gitu kali ya Mas. Baik. Untuk proses pendaftarannya, pertama kita harus ngumpulin tentang biodata, kayak biasanya daftar-daftar sesuatu gitu Mas. Lalu kedua kita ada tes tertulis, kemudian ada tes runway, fashion show gitu Mas, buat dinilai jalannya kayak gimana. Tiket walk gitu ya Mas? Iya betul Mas. Terus kita ada wawancara Mas. Nah dari tahap itu diperoleh 30 besar atau 15 pasang. Nah setelah itu baru menjalani karantina di Balai Kota selama kurang lebih 2 minggu ya Nok? Kurang lebih 2 minggu. Lalu di karantina itu kita mendapatkan pembekalan Mas. Pembekalan mungkin dari beberapa pembicara-pembicara yang sudah mahir-mahir seperti itu. Dari materi bahasa Inggris, kemudian pariwisata, dan budaya Kota Semarang, serta public speaking gitu. Setelah itu menuju ke grand final dan dari grand final itu dipanggil beberapa nomor yang masuk, baru pemenang-pemenangnya seperti diumumkan itu. Begitu ya. Dan ternyata panjang juga ya prosesnya. Betul Mas. Mbak Rosa mungkin bisa menambahkan Mbak dari proses-prosesnya tadi. Oke, ralat ya Mas. Tadi sebetulnya yang kita karantina itu sebetulnya cepat banget sih, 1 minggu. 1 minggu. Itu 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu. Tapi terasa lama ya. Saya lama. Jadi emang waktu itu kemungkinan di tahun yang pemilihan ini itu sepertinya memang untuk prosesnya cepat banget. Dipersingkat ya Mbak? Iya betul, karena kan mengingat juga ini sedang ada pandemi. Jadi untuk pemilihannya memang dipercepat. Dari mulai itu tadi ujian tertulisnya, kemudian catwalk, kemudian ada tes wawancaranya, kemudian jadi setelah adanya seleksi itu, keesokan harinya sudah langsung untuk karantina, gitu. Jadi karantinanya pun dilakukan kurang lebih 1 minggu, itu sangat cepat juga untuk prosesnya. Kemudian kita juga diberi bekal untuk ada jalan-jalan juga sih waktu itu ya, di hari yang terakhir. Itu pun juga sangat singkat, hanya di beberapa tempat aja, tidak bisa mungkin full di Kota Semarang gitu. Jadi
memang waktu itu singkat sekali, kemudian kurang lebih 1-2 minggu itu persiapan untuk grand final, gitu. Cukup singkat ya Mbak ya? Iya, betul banget. Jadi mulai dari proses ujiannya, tesnya, sampai ke grand final itu benar-benar sangat cepat Mas prosesnya, gitu. Oh iya. Nah, kalau dari mungkin tadi kembali ke kecakapan atau keterampilan yang harus dimiliki. Dulu saya mungkin pernah ngobrol dengan mungkin Denok Kenang juga. Katanya juga harus bisa nari dan sebagainya, apa benar itu Mbak? Iya, kalau dibilang betul, ya betul ya. Karena kita juga untuk di grand finalnya pun kita sudah dibekali untuk menari. Perform gitu ya Mbak? Iya, kita sudah di grand final kita sudah diminta untuk perform menari tarian Gambang Semarang gitu. Gitu, jadi memang berarti dari awal pun kita sudah dibekali untuk bisa menari dan untuk kedepannya harapannya pasti kita bisa meningkatkan keterampilan untuk menari gitu. Baik, ke Mas Roy lagi. Nah, Denok Kenang ini kan kembali seperti judul kita menjadi ikon pariwisata Kota Semarang. Nah, pengetahuan tentang kepariwisataan seperti apa Mas Roy yang harus dimiliki oleh seorang Denok Kenang agar mereka juga bisa memperkenalkan kebudayaan maupun pariwisata Kota Semarang secara baik. Baik Mas, untuk pengetahuan mengenai pariwisata dan kebudayaan sebenarnya tidak perlu yang muluk-muluk sih Mas. Cukup mengetahui dari sejarah Kota Semarang sendiri seperti apa, lalu ikon-ikon yang mencolok di Kota Semarang itu seperti apa, supaya kita dapat menyebarkan kebudayaan dan pariwisata yang ikonik banget punya Semarang ini ke halayak umum dengan baik dan benar seperti itu Mas. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk. Nah ini kan kadang anak-anak muda jadi takut untuk ikut Denok Kenang karena ini kan Mas. Nah seperti itu. Dikira tuntutannya banyak gitu ya Mas. Betul, ya tentang Mas. Kepariwisataan pengetahuan harus secara mendetail, padahal ya cukup tahu tentang pariwisata Kota Semarang, segi historisnya seperti apa, kemudian daya tariknya seperti apa gitu ya Mas ya. Betul ya. Iya. Ke Mbak Rosa, Mbak Rosa dan Mas Roy ini kan termasuk anak muda terpilih ini menjadi Denok Kenang, menjadi ikon Kota Semarang. Nah, di era 4.0 Mbak, di era 4.0 ini menjadi Denok Kenang itu seperti apa sih Mbak? Denok Kenang 4.0 seperti apa kalau menurut Mbak Rosa? Oke Mas, mungkin kalau bagi saya di era 4.0 ini mungkin lebih mudah ya. Karena kita mungkin bisa lebih mudah untuk mendekatkan diri ke anak muda zaman sekarang, generasi muda, karena dengan adanya media sosial gitu. Jadi mungkin sudah lebih mudah karena hampir semua generasi muda itu nggak pegang HP ya Mas. Betul. Gitu. Jadi mungkin kalau kita ada promosi pariwisata, kita bisa mengalihkan dengan sarana media sosial gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk menghadapi era di 4.0 ini. Jadi gitu. mungkin bisa jadi contoh untuk anak muda yang lain juga ya, bahwa melalui media sosial nggak harus buat apa ya, ngegalau gitu ya Mbak ya. Tapi cobalah lingkungan sekitar punya potensi dipromosikan, bisa kan seperti itu ya. Iya benar. Iya. Kalau dari Denok Kenang sendiri ada mungkin nggak Mbak semacam perkumpulan begitu dari Denok Kenang yang kemudian ini dari tahun ke tahun juga bisa memberi motivasi untuk Denok Kenang berikutnya gitu Mbak? Baik, kalau untuk perkumpulannya ada di komunitas ya Mas. Jadi ada di Denok Kenang ini ada komunitasnya juga. Nah untuk mungkin tahun-tahun berikutnya pun bisa untuk masuk ke komunitas. Jadi gitu untuk komunitas ini tidak melulu untuk pengurusnya hanya itu saja. Tetapi nanti akan ada generasi-generasi penerusnya yang mungkin akan dipersiapkan adanya pemilihan-pemilihan berikutnya gitu. Jadi mungkin yang komunitas yang di tahun ini akan digantikan atau akan diteruskan oleh penerus-penerusnya gitu. Jadi untuk mungkin yang generasi muda yang mau ikutan itu bisa banget nanti untuk menuju ke pemilihan komunitasnya juga gitu. Bisa jadi mempersiapkan diri ya Mbak ya. Betul. Nanti bisa masuk ke komunitasnya juga gitu. Oke, siap. Selanjutnya mungkin berbicara segi manfaat Mas Roy atau benefit apa sih yang mungkin
bisa diperoleh seorang Denok Kenang ketika menjadi seorang duta ataupun menjadi ikon pariwisata di Kota Semarang? Baik Mas, benefit pertama yang saya dapatin, yang pertama tidak bisa dipungkiri kalau pasti dapat suplai materi dari pariwisata dan budaya Mas. Betul. Itu yang pertama. Terus kedua, dapat relasi yang luas dari semua kalangan, baik kalangan sesama ataupun yang lebih tua, seperti itu. Terus yang ketiga, benefit yang ketiga, self branding sih Mas. Self branding ya, branding. Self branding. Lalu yang terakhir, jadi lebih produktif gitu Mas. Karena banyak kegiatan untuk mempromosikan pariwisata juga gitu. Betul, ya Mas. Gitu. Kalau dari Mbak Rosa, benefit yang dirasakan apa Mbak? Kalau untuk benefitnya yang pertama relasi Mas. Relasi ya? Iya, jadi kita bisa memperluas relasi mulai dari mungkin teman-teman yang seumuran, yang ada masuk di komunitas atau bahkan yang sama-sama ikut mendaftar nih di tahun ini gitu. Kemudian untuk relasi di semisalkan kita bisa kenal sama lebih banyak lagi dengan orang-orang yang lebih tua dari saya gitu. Sama juga saya di sini ketemu sama Mas Titis. Kalau saya nggak ada di Denok Kenang, mungkin saya nggak ketemu sama Mas Titis ya. Bisa gitu. ngobrol di RRI juga. Oh iya gitu, bener banget. Mungkin saya nggak bisa masuk ke RRI Mas. Saya bukan siapa-siapa. Wah, tetap Denok Kenang ini adalah satu aset begitu buat Kota Semarang yang notabene melalui Denok Kenang ini kan jadi satu point of view dari banyak orang begitu kan, kemudian bisa menjadi daya tarik sendiri begitu ya Mbak. Baik Mas Roy dan Mbak Rosa, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Sahabat budaya, berbicara tentang pariwisata Kota Semarang, sangat menarik sekali. Kota Semarang yang dulunya hanya dilintasi saja oleh banyak orang, hanya bahasa Jawanya diliwati saja begitu ya. Kini menjadi satu primadona pariwisata di Jawa Tengah. Nanti akan kita bahas bersama Mbak Rosa dan juga Mas Roy. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang masyhur permai dikata orang, Bang jambu sedompyo mong mekar telu. Kembang jambu sedompyo mong mekar telu, dope satu negarane dimen mati.
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik sahabat budaya, kembali lagi bersama kami di obrolan budaya RRI masih membahas putar pariwisata Kota Semarang dan juga Denok Kenangnya yang pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita. Baik Mbak Rosa, Mas Roy, berbicara tentang pariwisata Kota Semarang, kondisi terkini pariwisata Kota Semarang seperti apa, Mas Roy? Monggo. Oke, baik. Pertama saya mau bersyukur banget ya Mas. Sekarang kita punya wali kota Pak Hendy. Betul. Yang udah merevitalisasi semua gedung-gedung di kota lama. Sehingga sekarang penampilannya udah bagus banget. Lalu untuk akses-akses jalanannya, fasilitasnya udah benar-benar dibenahi. Dan terus dibenahi. Terus kondisi terkini Semarang semakin hebat sih. Semakin hebat gitu. Iya, dan juga mungkin tempat-tempat pariwisata juga sudah mulai dibuka kembali Mas Roy ya. Karena melihat situasi pandemi sekarang sudah mulai mereda gitu kan Mas kasusnya. Jadi sekarang udah mulai kembali normal, new normal dan semua akses-akses pariwisata seperti hotel dan tempat-tempat wisata lainnya sudah banyak menggunakan Peduli Lindungi Mas. Oh gitu ya. Sehingga proteksi untuk saling terjangkitnya itu prestasinya kecil gitu Mas. Jadi lebih safe gitu ya Mas, lebih aman gitu ya. Dan masyarakat silakan bagi yang sudah rindu berwisata terutama Kota Semarang bisa mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Semarang Mas Roy ya. Baik, ke Mbak Rosa. Mbak Rosa, apakah bisa ini Denok Kenang kemudian bisa melaju ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin ke tataran provinsi, ke tataran nasional? Apakah bisa ini Mbak, ada peluang seperti itu Mbak? Ya, untuk peluangnya bisa Mas. Karena untuk yang ini kan kita masih di tingkat kota Semarang. Kemudian nanti sebetulnya memang sudah diberikan peluang untuk maju ke provinsi. Tetapi kebetulan untuk di tahun ini ditiadakan. Jadi kemungkinan nanti mungkin di tahun-tahun berikutnya itu bisa maju ke di tingkat provinsi Jawa Tengah. Iya betul. Kemudian sebetulnya kalau untuk tingkatan lebih tinggi lagi sebenarnya bisa sih Mas. Ada peluang juga untuk mendaftar ke sana gitu. Dan itu pun juga tidak jauh-jauh didukung dari Dinas Pariwisata juga tentunya. Selalu gitu. mensupport begitu ya Mbak ya dari Disbud Par Kota Semarang juga ya Mbak ya. Betul. Oke. Kemudian Mbak Rosa dan Mas Roy ini kan juga punya aktivitas lain, kegiatan lain di luar Denok. Nah, membagi prioritas antara kegiatan lain dengan tugas di Denok Kenang. Seperti apa caranya Mas Roy? Baik, untuk menentukan skala prioritas, pertama saya lihat dari skala urgensinya dulu ya Mas. Urgensinya, lalu saya lihat dari saya suka membuat jadwal gitu kan Mas. Gitu. Nah, jadwal ini tuh terisi dari acara atau kegiatan apa dulu. Nah, itu yang saya akan prioritaskan. Seperti itu. Tapi ketika ada sesuatu acara yang dadakan tapi bersifat urgensi, mungkin saya akan mengambil itu karena kita
nggak bisa menjalankan dua-duanya kan Mas. Betul. Intinya harus siap nggak siap ya harus merelakan salah satu gitu. Gitu aja sih Mas. Ya, karena nggak bisa menyenangkan semua orang juga bisa ya Mas ya. Oke. Kalau dari Mbak Rosa sendiri seperti apa Mbak? Iya, baik Mas. Kalau saya sendiri ini kan sebetulnya sebelum saya masuk di Nok Kenang ini saya statusnya adalah bekerja dan kuliah. Jadi untuk mungkin lebih prioritasnya saya memang masuk ke kerjaan dan kuliah karena memang ini yang bersifat mungkin betul-betul yang utama ya Mas. Betul. Gitu. Jadi tetapi tidak menutup kemungkinan saya juga menyempatkan waktu untuk bertugas di Nok Kenang. Kalau memang saya maksudnya bisa dibagi, misalkan dalam satu hari ini saya ada pekerjaan, kemudian saya juga di malam hari kuliah, kemudian misalkan ada pertemuan atau tugas di Nok Kenang pun kalau memang saya masih bisa menyempatkan untuk hadir, saya pasti tetap hadir gitu. Jadi tetap misalkan dalam satu hari ini ada beberapa kegiatan termasuk kerja dan kuliah, sebisa mungkin kalau memang masih bisa dibagi saya bagi. Jadi biar semuanya tetap dapat gitu. Karena nggak mungkin dalam satu hari saya membelah diri ya Mas. Betul. Yang penting time manajemennya gitu ya Mbak. Iya benar banget. Oke. Mbak Rosa dan Mas Roy, ada nggak sih mungkin Mbak Rosa dan Mas Roy kadang mendengar stigma-stigma yang meremehkan ataupun menganggap apa sih di Nok Kenang seperti itu? Pernah nggak Mbak? Oke, kalau saya mungkin lebih banyak mendengarnya stigma-stigma mengenai pariwisata di Kota Semarang yang apalah paling pariwisata di Kota Semarang tuh apa sih? Kayaknya gitu-gitu aja gitu. Ya. Paling itu yang paling agak lumayan sering saya dengar. Kalau untuk di Nok Kenang sendiri mungkin tidak begitu banyak juga karena ada beberapa juga yang memang mungkin tidak paham atau kurang tahu mengenai di Nok Kenang itu seperti apa gitu. Jadi kalau sampai saat ini pun yang masih saya dengar itu adalah stigma-stigma yang seperti itu. Tentang pariwisatanya. Iya, ya, betul. Dan Nok Kenang berusaha untuk memblok itu ya Mbak ya. Iya, betul banget. Kalau dari Mas Roy sendiri pernah dengar gak Mas? Ada sih Mas, beberapa stigma gitu tentang Nok Kenang. Kita ini kan sebagai ikon pariwisata, kebanyakan orang menganggapnya seperti itu. Kurang lebih mungkin tugas-tugas kita hanyalah menyatukan kedua tangan lalu menyambut pejabat seperti itu kurang lebih kan Mas. Padahal pada kenyataannya kita itu kan tergabung dalam suatu komunitas ya. Nah itu kita memiliki program kerja juga Mas. Nah program kerjanya itu kayak Sunday Batik. Jadi kita memperkenalkan batik dan desainer-desainer muda untuk membantu UKM-UKM terus berkembang gitu. Lalu kita juga ada Plesir, terus ada Sinau itu ya. Sinau Pesir itu yang di pantai sama teman-teman anak-anak kecil gitu. Jadi kita juga punya banyak program kerja. Kita juga kadang bantuan sosial ya seperti itu Mas. Jadi stigma-stigma kayak gitu kadang cukup mengganggu, cuma namanya pemikiran orang kita nggak bisa membatasi gitu kan Mas. Yang ada cuma kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka begitu ya Mas ya. Oke, yang terakhir ini sebagai penutup untuk Mbak Rosa dan Mas Roy, target pribadi dan harapan ke depan untuk Nok Kenang serta pariwisata Kota Semarang dari Mbak Rosa dulu, monggo Mbak. Oke, kalau untuk target pribadi saya mungkin bisa lebih ke meningkatkan kemampuan potensi diri sendiri dan itu bisa menjadi ini juga sih dari saya mengikuti Nok Kenang itu bisa menjadi bantuan juga. Saya bisa menambah relasi dengan begitu saya bisa meningkatkan kemampuan diri sendiri. Itu untuk saya pribadi. Kemudian kalau untuk pariwisata untuk Kota Semarang harapannya bisa semakin lebih meningkat lagi dan tentunya generasi-generasi muda tentunya lebih ke generasi muda yang di Semarang khususnya itu bisa lebih mencintai kotanya sendiri, lebih mencintai Kota Semarang dengan pariwisata yang saat ini juga sudah mulai sangat meningkat. Sangat meningkat dan pariwisata Kota Semarang luar biasa sekali ya Mbak. Betul, luar biasa sangat hebat. Oke. Kalau Mas Roy? Hampir lebih sama seperti Nok Chan. Saya untuk pribadi berharap untuk kedepannya potensi saya, keterampilan saya dan relasi saya semakin luas dan semakin berkembang. Lalu untuk
harapan saya untuk kalangan-kalangan pemuda, saya ingin pemuda-pemuda seperti yang tadi Mbak Cantika bilang bahwa harus mencintai budaya Kota Semarang sendiri ya, terutama, dan tidak melupakannya. Nah, saya ingin nambahin juga Mas, sekarang ini kita di era digitalisasi juga kan, dimana kita menyebarkan informasi itu dengan sangat mudah. Nah, saya berharap pemuda-pemuda ini tidak hanya mencintai dan tidak melupakan budaya Kota Semarang, namun juga mempromosikan untuk menambah daya tarik pariwisata Kota Semarang dan terus berkembang seperti itu, Mas. Iya, apa sih susahnya jepret upload gitu ya Mas kalau anak muda sekarang ya. Oke, baik Mbak Rosa, terima kasih. Mas Roy, terima kasih kehadirannya di studio RRI Net di kesempatan kali ini. Semoga selalu sukses untuk Mbak Rosa dan juga Mas Roy. Denok Kenang juga semakin sukses ke depannya untuk mempromosikan pariwisata Kota Semarang. Terima kasih Mas. Iya, baik sahabat budaya, berbicara tentang pariwisata. Pandemi memang belum usai, tapi pariwisata boleh untuk segera bergeliat, karena melalui pariwisata kita bisa meningkatkan hajat hidup orang banyak, meningkatkan taraf hidup orang banyak, dan Semarang melalui Denok Kenang telah membuktikan bahwa peran generasi muda sangat diperlukan untuk mengembangkan pariwisata dimanapun berada. Demikian obrolan budaya RRI Net untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali berjumpa di obrolan budaya RRI Net berikutnya.